balikin ya, boleh bersiap-siap apalagi Detikers yang dari tadi pagi udah rame banget juga di TikTok nanyain mana. Betul. Hey, tenang. Langsung saja boleh diarahkan kameranya. Sudah hadir bersama dengan kita di sini, saudara. Rombongan dari film sore di sini ada Mas Yani Laurensa sutradara, Sheila Dara sebagai pemainnya dan tentunya ada Bara Suara. Ada Mas Marco, Mas Gerald, Mas Iga, Mbak Putih, ada Mas DJ juga di sini. Selamat datang semuanya. Aduh, nggak kalah sama rombongan sirkus ya, ini banyak Iya, banget nih orang-orangnya. Rame ya. banget, peralatannya Rame juga nih. lengkap banget. Ya ampun. Wah, tapi pertama selamat dulu ya, selamat dulu buat semuanya. Dari sisi soundtrack, dari sisi film, pemain semuanya whole package bikin kita kayaknya nggak cuma 1 detik pagi, tapi mungkin 1 Indonesia nggak tahu di mana-mana semua. Bener sih, lagi fenomenanya adalah tersore-sore gitu Iya kali ya. bener, tersore-sore ya. Iya. Walaupun kemarin gue sempat lihat ada satu postingan yang menarik gitu kan. Karena sore itu kerjasama sama beberapa brand juga. Jadi kalau hari itu ngebawa tiket nontonnya, bisa dapat produknya gitu kan. Terus ada pertanyaan netizen nanya, Apa ini tuh? kalau misalnya sorenya habis maghrib boleh datang gak sih? Dia pikir maksudnya tiket apapun kalau sore hari dibawa ditukerin bisa diganti. Bukan waktunya, bukan waktunya. Emang filmnya namanya sore. Tapi ini Isi dari masa fenomena depan. nyata ya. Ntar gue bisa tunjukin chatnya. Jadi ada temen gue pacaran nih ceritanya berdua. Bukan ribut sih, cuman panjang aja dialognya gara-gara yang nonton sore yuk. Yang si pacarnya ini emang lagi main di mana? Dan lalu band sore. Ya. Itu Masuk penangkapan juga, pertama. bisa jadi. Bukan film sore. Oh, emang mau nonton apa? Disebutin lah judul-judulnya lagi. Iya. Yang sore yang. Tapi kan juga nggak membantu ya. Dia cuma ngulang-ngulang doang sebenarnya sore. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran. Jadi kalau Detikers juga mungkin mau ngajakin temennya, Iya. pasangannya boleh diperjelas. Bener. Ya jangan kejadiannya begini di ujung banget baru akhirnya dia kasih yang ini yang gitu. Iya, atau mungkin kita bisa persalahkan langsung pada sutradaranya. Kenapa tiba-tiba keidean nulisnya tuh sore namanya? Kenapa harus sore? Iya, Ngerepotin kenapa? banyak orang. Enggak usah jadi Kasian agresif begitu juga semua. tiba-tiba semua tenang. Karena jadi banyak banget satu jadi ruang. Openingnya lembut banget miskomunikasi. dari hati begitu nanya agresif banget. Kita nge-pressure Ke bawah pada panas saudaranya. emang kita Iya kebetulan. benar. Soalnya bikin orang jadi perdebatan. Namanya kenapa harus sore? Kenapa? Why? Sabar. Perseteruan rumah tangga. Sejujurnya dari hati yang paling dalam. Iya. Kenapa namanya sore? Udah lupa kenapa saya beri nama sore. Oke. Iya Ih, sejujurnya. filosofis sekali jawabannya ya. Iya, dalam sekali ya. Dalam banget nih, deep Gak nih. nyangka. Iya, Gak ketebak. beneran ini saya Oh, iya? ingat gak inget-inget. Oh. Sama sekali nggak ada clue-nya tuh kenapa gitu, nonton apa, baca apa nggak ada. Mungkin kalau asumsi yang terakhir terdengar mungkin terpengaruh. Asumsi. Ya itu pun asumsi. Iya ini saat-saat dimana harus terlihat. Iya. Jawabannya Ya, coba menurut dulu. etimologinya. Dasar. Wibawa sebagai sutradara dipertaruhkan. Bener. Enggak, dulu nggak ngerti bikin cerita romance karena dari zaman sekolah film ngertinya bikin drama keluarga, maksudnya kayaknya bisanya cerita itu. Jadi waktu mau bikin romance mencoba belajar dari siapa ya, akhirnya nyari novelnya Mas Seno Gumiraji Dharma. Oh, saya know. Sepotong senja untuk pacar. Pacarku apa pacar ya, maaf lupa. Iya. Baca lah saya, baca sampai habis nggak ngerti. Karena puitis sekali kan, maksudnya mungkin sekarang kalau baca kayaknya lebih ngerti deh. Nggak ngerti sampai suatu hari saya dengar ada teman Aan Mansur, seorang penyair dari Makassar, dia bilang sains memperkaya pikiran kita tapi sastra memperkaya perasaan kita. Wow. Gitu. Kayaknya itu mendorong kayak namanya sore, terus lahir tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan dan seterusnya. Kayaknya impactnya ke situ. Terima kasih Mas Seno. Wah, Masya Allah, terima kasih. Tapi ya FYI, reaksi teman-teman lo di sini sih kurang suportif ya menurut gue. Memang. Selalu mencoba Memang. merangkai sedemikian. Suportif. Cuman kayak Suportif. Iya. Tadi Iya. sound efeknya tuh maksudnya positif itu. Oh, Iya positif. gitu. Iya, Di iya. kesempatan ketika memang kamera lagi full ke Mas Yandi, kalian semua bereaksi. Begitu ke kalian semuanya pada diem-diem aja, baik-baik aja. Itu sangat suportif ya dilihat-lihat ya. Betul, Iya. saya bersyukur sekali ada di support system. Support sistemnya sangat luar biasa ya Susah Mas. Ya, dicari. betul. Aduh. Untuk tapi- Sheila Dara nih, Iya. aku juga penasaran. Sebagai Sheila Dara gitu ya, support system yang diberikan untuk bisa bermain di film yang satu ini. Gila, soalnya kamu mainnya bagus banget. Sabar. Emang orangnya Kenapa lumayan aku agak diludahi? dengki. Jadi Soalnya maklum aja. kesel banget kayak, soalnya di awal ya, gue tuh benci banget kayak, ih ini orang tuh apa sih maunya, bentar dulu, ngeselin banget. Tapi begitu di point of view-nya dibalikin ke dia, Nah kan.
Oh. Langsung pengen jadi Jonathan kan lo? Iya. Iya lagi. Iya Ya lagi. Allah. Makasih emang aku lovable banget sih. Aduh. Salah pertanyaan gue. Pedih kan? Pedih. Iya bener. Iya, iya. Kamu satu bulan kan? 63 hari kita 63 hari bersama dengan Sheila Dara. Ya, ya. Sangat-sangat Itu jawabanku solid untuk ya. pertanyaan apa tantangan syutingnya. Oh, Saudara. itu tantangannya. Iya benar. Iya. Tadi Bara Suara lagi cek sound. Mereka berdua main barbel pakai mic. Pakai mic, dipakai lagunya Bara Suara. Si nyambung nih gitu. Di tengah Marco lagi, ini kan agak beda ya sama settingan kalau lo perform gue lihat-lihat nggak begini nih. Nah, dia lagi berusaha lo malah barbel-barbelan Iya. gitu ya. Bentuk support. Bentuk Oh support ya, mau dijawab nggak pertanyaannya Iya. tadi? Tolong Sebetulnya dibantu. Pertanyaannya apa? ditanya tadi, kalau gue boleh Akhirnya ada yang ngerti perasaan saya. Gue bantu ya. Iya, teman-teman dibantu, ini adalah film romantis ya, bukan film lawak, bukan film komedi. Yuk bisa Iya. yuk. Iya benar-benar. Untuk Sheila Dara sendiri, support system seperti apa yang diberikan sama Mas Yandi sampai kamu bisa menemukan sebuah karakter bernama Sore yang gila semua orang tuh kayak really into it. Udah berapi-api dia tuh. Nah, Mau jadi apa kamu? Salah, sorry. Salah film. Minimal. Bapak udah sekolahin. Wah nyata sekali. Gini deh, minimal support yang diberikan ngajarin ngejemur baju misalnya, kan? Benar-benar support yang diberikan sih memang setiap syuting sama Yandi tuh pasti selalu ada life skill baru yang aku Keren. yang Gak aku lebih karena pelajari. kamu gak punya life skill, apapun terasa baru. Gue suka nih yang begini-begini nih ya, jujur-jujur Kita nih punya adegan obrolannya. menjemur baju. Itulah pertama kali Sheila Dara menjemur baju seumur hidup. bohong, Nah kan, bohong. Pas Boleh Dion bantuin kan dijabarkan. dia meres, dress dia kaget. Hah, diperes dulu ya sebelum dijemur gitu. Bohong, Sheila Ya. Dara gak nyangka. Gini. Aku bisa menjelaskan. boleh. Oke, Ah. waktu klarifikasi. Enggak bisa gue jelaskan, sorry. Emang fakta aja kan. Iya emang fakta, maaf ya teman-teman. Iya, aku life skillnya memang kurang. Oh, Tapi justru itu yang membuat aku tuh jadi lapar untuk Keren. selalu pengen tahu. Nah Bounce ini, back-nya bagus banget. begini Mas Yandi, begini Iya. nih cara lipatnya gitu. Benar, karena aku kosong jadi aku selalu didorong untuk kayak pengen tahu banyak hal deh gitu. Bener. learning by doing. Bener. Jadi kayak belajarnya di sekolah enggak setiap kali lagi syuting gitu. Bener. Keren. Kalau boleh saran sih buat sekolah-sekolah coba ajarin life skill deh. Bener. Oh, salah Hitung-hitung, satunya meres. Meres dan jemur. Ya itu adalah salah satu penyelamat hidup by the way. Iya. Ini Mungkin kan yang kita aku- lagi promosi sore ya. Iya, bener. Boleh nggak kayak jangan hancur-hancurin image-nya Oh, iya, gitu oke, loh. sorry. bukan kita, dari tadi kita nanya udah sampai begini-begini Bener. dia nanyanya kan. Kita percaya kolaborasi sutradara dan pemain itu. Keren, keren Mas Andi, keren. Iya. Kita tunggu-tunggu. Rapiin lagi deh coba. Tapi memang dampak dari Enggak. Udah boleh. Udah. berikutnya aja. Maaf, Iya, maaf. iya, Gini. iya, maaf. Kita pengen tahu dulu aja deh, dengan adanya drama tersore-sore ini yang mewabah di kita-kita semua, aku pengen tahu dulu sebenarnya perasaan teman-teman saat ini dengan perannya masing-masing, soundtrack terlibat, pemain, sutradara, seperti apa sih gitu. Saat ini ya melihat ini semua terjadi gitu. Saya sebagai Carlo, C. Oh, Enggak ada yang namanya Carlo anjir. Bagus nih. Nggak ada. Bagus. Marco kaget, ini, kaget, Marco kaget, ini. kaget. Salah. Marco. Marco, deh Marco. Iya. Marco lo coba ngomong juga biar sebelah sini nggak sepi-sepi banget. Bener. Dari tadi bahasa yang ngomong Kroasianya situ mulu. kakak. Iya, coba yuk. Etat le Chateau. Merci belajar. kuku. Oh itu Prancis. Salah. Nih lesnya di mana ya? Dari Yandi dulu deh, Mas Yandi dulu. Gimana How perasaannya? do you feel? Ya. Surreal sih. Kayak tadi dibilangnya juga sempat ngobrol kayak kadang-kadang kita beli ayam goreng yang kita pengen tuh perasaan seneng itu gampang banget dicerna kan. Iya akhirnya aku beli. Tapi ini perasaan seneng yang sulit banget dicerna karena saking besarnya, saking tulusnya lihat respon penonton gitu datang. Rasanya seneng film yang kita sukain dari awal kita bikin sekarang bisa jadi milik banyak orang sama-sama tuh bisa milikin sore rame-rame tuh harus seneng dan in a good way kesulitan mencernanya sih seneng banget. Iya. Di momen ini tuh kamu sudah berhasil mengaduk-ngaduk ratusan ribu penonton ya. Perasaannya dia diaduk-aduk gitu dengan perasaan yang berbeda-beda. Jadi yang lebih menyebalkan adalah ketika kita ketemuan beres nonton tuh ceritanya akan beda. Bentuk ceritanya beda, pengalamannya juga yang dibagikan beda. Gila, kamu luar biasa sih. Wih. Keren. Keren, Mas King. Yandi. Nggak usah.
King. Mungkin sebelum ke Sheila Dara kita ke Barasuara dulu kali ya. Boleh. Save the best for last ya. Kita pengen Akhirnya. tahu nih jawaban Sheila Dara Takut apa nih. banget. Jawabannya akan deep banget dan puitis banget kayaknya. Biasanya aku rangkuman sih. Rangkuman ya, bener. Kita mau ke Mas Iga dulu, Mas Iga. Iya. Seperti apa rasanya kemudian bisa berkolaborasi di film yang satu ini? Asik. Di momen ini gue merasa salah bintang tamunya. Salah semua. Expectasi saya ikut naik tadi. Kemarin kita semangat banget loh mau hari ini ya. Iya. Hari ini agak gimana Iya ya? bener. Ini Bisa sih- dibantu nggak di kerjaan kita? Bisa. Iya, Jadi, tolong. Nah, kan? Apa tuh? Oke. Lagu-lagu yang ada di film Sore gitu kan, itu kan kami bikin beberapa tahun lalu. Bahkan ada yang sampai udah 6 tahun lalu lah ya, hampir 6 tahun lalu. Ada Pancarona dan ada Terbuang Dalam Waktu gitu. Waktu kami bikin emang kami punya membuat universe sendiri untuk lagu-lagu itu gitu ya. Dengan maknanya, dengan backgroundnya, terus ya kami menyediakan itu dengan preconception yang kami punya gitu ya. Terus kemudian ketika itu dipakai di Sore, ternyata itu kayak dikasih kehidupan kedua, dikasih semesta yang baru dengan apa ya, dengan pengertian baru, dengan apa namanya, persepsi baru terhadap lagu-lagu itu gitu. Jadi lagunya kayak hidup lagi di tempat yang kami juga nggak pernah sangka gitu. Apalagi juga keterkaitan dengan scene-scene yang ada, dengan gambar, dengan dialog, dengan timing terutama, itu yang bikin kami semua kayak mendengarkan lagu itu juga jadi nggak pernah sama lagi karena kami punya efek yang berbeda dibanding waktu kami pertama kali tulis itu gitu dan pertama kali dirilis. Jadi sekarang tuh kayak punya rilisan kedua lah rasanya tuh. Lagu itu kayak dirilis 2 kali dengan cara yang berbeda dan mengenai orang-orang yang nonton terus kemudian tidak merasa kayak sulit untuk mencerna ini apa segala macam, tapi justru abstraksi itu yang bikin Sore ini menjadi kepemilikannya sangat personal gitu. Karena akhirnya orang-orang punya interpretasi sendiri yang sangat-sangat pribadi terhadap si film dan mungkin lagunya juga gitu. Jadi tidak dijejelin tentang apanya gitu secara exact, tapi justru ketika itu jadi sesuatu yang surreal, yang abstrak, orang punya ngasih pengertian sendiri. Oh, buat gue lagunya ini, buat gue filmnya rasanya ini, artinya ini. Akhirnya itu kan jadi kepemilikan dengan bentuk orang masing-masing gitu. Setiap bagaimana mereka mencerna itu gitu. Jadi sebuah sebuah keterkaitan yang sangat dalam dan sangat personal sih kalau buat kami pribadi gitu. Ya bisa terlihat ya, kita juga ngerasain bentuk warna yang berbeda, yang baru gitu ya dari lagu-lagunya dari Barasuara gitu. Jadi kayak begitu dengerinnya kalau dulu rasanya A, sekarang tuh rasanya jadi bertambah. Jadi itu yang buat lagunya juga jadi lebih berkesan buat aku pribadi. Berasa sih ya. Nah, yang pengen kita tahu juga sebenarnya adalah bagaimana proses pertemuan lagu ini dengan film Sore gitu. Apakah memang dari ngedengerin dulu atau apa karena terlalu match gitu lagu ini sama film Sore? Siapa yang bertanggung jawab? Dia lagi. Nah, sumbernya. Itu dia mungkin kenapa ya kalau kayak tadi dapat apresiasi, wah kamu udah berhasil mengaduk-aduk perasaan lo segala macam. Kadang-kadang bingung bereaksinya karena sejujurnya saya juga merasa sebagai konduktor, kayak cuma penyalurnya aja. Soalnya sejujurnya saya pendengar dan penggemar Barasuara gitu. Udah denger dari lama gitu. Wow. Dan nemenin nulis hampir semua film yang saya tulis dari Jatuh Cinta. Seperti film-film, bahkan nulis Satu Kakak tuh Mita sampai nanya, ini kan lagunya nggak ketemu sama filmnya ya? Iya enggak, ini saya putar lagu buat nyemangatin sayanya ini saya. Buat Pribadi. Iya, bukan buat mood skripnya tapi kadang-kadang buat jadi bagaimana bisa ketemunya yang nggak sengaja waktu karena memang selalu dengar sambil nulis sudah ada dulu begitu nulis Sore sampai satu titik dengar Pancarona terus ngerasa dengerin ulang, lihat liriknya, coba naruh, coba nulis sambil bayangin, mulai nangis gitu. Kayak aduh ini tepat banget. Udah mulai dipecah per time code kalau lagu ini, gambarnya ini gitu. Hal yang sama terjadi di Terbuang Dalam Waktu gitu. Jadi begitu dapat sama dengerin ke Mita, produser kita di mobil sebelum kita mau meeting, sebelum turun. Dengerin lagu Barasuara ini baru banget di-upload di Spotify. Okay. Ini buat scene ending ya. Udah sambil denger, kencengin, saya ceritain gambarnya ini gitu. Nangis berdua. Gitu terus kita gimana mau meeting kita bengep gitu. Jadi kita pun merasa korban dari Mereka. Iya gitu dan ceritanya itu sendiri sih. Jadi waktu sekarang teman-teman penonton banyak yang ngalamin kita merasa di kubu yang sama sebenarnya. Bukan pencerita yang merasakan enggak gitu. Kita kayak Anda yang ngerti, berbuat. kita juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi kayak kadang-kadang
di hati yang paling dalam merasa kolaborasi ini tuh kayak anugerah yang diberikan terus kita nikmatin bareng-bareng gitu, pembuat dan yang penonton gitu. Karena rasanya kayak lagu ini seolah-olah diciptain buat filmnya, film ini diciptain buat lagunya. Jadi kayak to perfect to match each other gitu loh. Bagus banget. Berarti dari banyak karyanya Bara Suara yang menemani sebenarnya perjalanan proses film gak cuma Sore ya. Ya. Bawa manajer hari ini? Ini manajer kita. Bisa ambil kredit lebih berarti. Habis nih ya. Keterlibatannya Anak saya banyak. 3 tahun dengarnya Guna Manusia. Terima kasih Tapi Mas. tapi emang gara-gara Guna Manusia juga sih. Kecantol awal tuh kalian kayak dar gitu. Aduh jadi setuju sama Mas Terima Yandi kasih juga. banyak. Thank you. Tapi berarti nambah pendengar baru gak sih? Maksudnya kan secara genre soalnya berarti Gen Z sekarang dengerinnya Bara Suara juga tuh. Iya, kami juga kebetulan sekarang jadi posisi nomor 1 di 50 Viral. Another anugerah dari film Sore. Iya, inilah sebuah efek ya, Sore efek gitu dari situ. Tadi denger-denger dari Putih juga kayaknya ada pendengar-pendengar tipe berbeda yang Iya menambah. emang kan gue suka ngeliatin reaksi orang gitu Iya. kan. Ya sebagai ini market researcher gitu. Oh iya benar-benar. Penting buat jualan. Mak sih ngeliatin sosmed gitu. Ngeliat komen gitu. Kan memang Bara Suara mungkin dikenal agak segmented gitu ya. Dengan pendengar sendiri gitu. Tapi melalui Sore ini gue ngeh gitu kayak ternyata nyampe ke berbagai kalangan umur gitu. Ternyata lagu ini bisa sampai gitu kayak contoh tiba-tiba ada tweet gitu kayak nih ibu-ibu nanya anak itu lagu apa gitu mau muterin dong gitu. Jadi ternyata bisa ya gitu bisa dinikmatin banyak orang gitu dan seneng banget sih gitu karena ya sesuatu yang baru juga gitu buat. Jadi pintu masuk juga sebenarnya untuk ke berbagai pendengar gitu ya. Jadi Iya, karena mungkin audiens film itu kan berbeda dengan audiens musik ya, Iya. gitu, berbeda sekali gitu. Jadi orang tidak ada, mungkin sedikit sekali orang merasa terintimidasi untuk bisa menikmati film dibanding menikmati musik gitu kan. Kalau musik mungkin harus datang ke konsernya, harus tahu lagunya mungkin harus pakai kaosnya. Cuman kan kalau film kan kita bisa casually masuk ke bioskop dan nonton semua itu gitu dan itu jadi membuka pintu buat banyak pendengar baru sih gitu. Benar-benar lebih banyak yang bikin nangis kan maksudnya kan. Ya itu intinya itu kan. Kalau Kita itu ngerti. kalau ini gara-gara ini. Sheila dan Gara-gara Aisyah. Sheila. Gila tapi ngomong-ngomong dari tadi belum boleh dibagi nih, Kan. diangkat lagi. bener. Dirimu sendiri deh sebagai orang yang ada di situ sebagai Sore gitu ya terlebih gimana perasaannya dengan Sore so far bukan cuma dari numbers penonton ya tapi aku nggak tahu maksudnya berkarya terus karyanya orang mungkin responnya reaksinya beda-beda perasaannya kamu sendiri rasanya seperti apa? Kayaknya rasanya mirip sama yang tadi diceritain sama Yandi sih, kayak kesulitan mencerna ini apa ya yang kita rasain ya. Karena iya reaksinya gede banget, tapi juga tersentuh banget sama perjuangan penonton buat nonton film kita gitu. Ada yang awal-awal layar kita kan memang belum banyak gitu. Jadi ada orang yang harus jalan 4 jam ke kota sebelah buat nonton film kita. Kadang udah sampai sana tetap nggak bisa nonton karena kuota minimal untuk filmnya diputar tuh 4 orang. Sementara 4 mereka cuma tiket, berdua mereka dalam cuma studio. berdua gitu. Ada kayak gitu-gitu tuh ada gitu. Ada yang Dari Singapura, Singapura. istrinya di Singapura, suaminya di Malaysia. Kita ngedate karena LDR kerja kan. Kita ketemu di Batam. Jadi dia bilang buat bayar nonton tiket ferry 1,9 juta. ini adalah tiket bioskop termahal katanya. Dan dia bilang setelah nonton filmnya itu kalau harus ngulang ini 10.000 kali kami akan tetap melakukan ngedate ini. Ya ampun. Iya, jadi Gitu. kayak itu dia yang bikin kita jadi ngerasa ini perasaan apa ya? Gede banget, gede banget. Gede banget. Tapi akhirnya lebih memilih untuk ngerasa grateful aja sih sama semua energi yang dikasih sama penonton Sore. Ya. Alhamdulillah Sheila Dares kan Keren punya perasaannya. Karena kan dari sekian banyak podcast selalu bilang kayak aku tuh perasaannya selalu 0 gitu. Kayaknya aku selalu gak punya perasaan. Ini aku lagi acting aja. Oh baik. Makasih ya. Yang alami paling sekali. yang paling gak acting itu pas bagian meres baju kan. Iya. Itu yang gak acting. Natural. Itu paling natural Tapi kayaknya. perjuangannya orang-orang buat nonton film yang satu ini mungkin sama juga kayak perjuangannya teman-teman. Apalagi Sheila Dares kan sampai belajar bahasa Kroasia, right? Iya. Iya.
boleh coba dilafalkan lagi? Masih ingatkah dirimu akan di luar kepala? Nggak perlu. Widih. Keren, Nggak keren. perlu. Damaram jiveti ideseti seca jivota uviek bi Izabra TB. Buset. Cakep. Bukan, ini bukan. Sorry. Bukan. Jalan-jalan. Sorry. Nggak, jangan. Sorry. Enggak gitu. Cakep bahasa Kroasianya apa ya? Coba apa coba? Oprosti, bukan sih. Bukan. Kita Tapi jawab. kalian nggak tahu kan? Gue percaya. Lo ngomong apa juga kita aja sih sebenarnya. Gue mau bilang kalau gue oprosti ya. Oh enggak dong. Gue cakep maksudnya. Gue cakep. Maaf. Sorry banget, tapi Maksudnya? oprosti sebenarnya artinya maaf. Ya oprosti kalau gitu. Bagus. Cocok. Nah, itu berapa lama tuh belajar? Belajarnya tuh 10 sesi. Jadi ada guru les dari cerita film, orang Kroasia tinggalnya di Korea. Si nyambung nih. Iya. Gue pikir-pikir. Nyambung. Iya. Biar enak aja di bio. Oh, I'm bener. Croatian live in Korea. Benar. Ya. Untuk Ya. belajarnya nggak Iya. jadi anyong gitu Iya. ya. Kalau Iya, di jadi- Tegal Inyong. Sorry. Aduh. Sorry. Untung filmnya bagus banget. Sorry. Saya maaf. Draft 1 tadi. Sorry. Regret kan? Regret, belum jokes. develop. Gak apa-apa. Sorry. Kasian ya itu pokoknya nasibnya si guru Kroasia di Korea tadi. Iya, Tapi jadi tinggalnya di Indonesia, apa dia main ke Indonesia les online apa gimana? Zoom. lesnya online. Jadi by Zoom meeting gitu, per sesi 1 jam lah. Oh, ini kan dari sekian banyak negara, sekian banyak bahasa ya. Kenapa memilih Kroasia gitu? Aku sempat baca-baca ini gara-gara ada temen nawarin. Kayaknya orang Korea yang nawarin apa? Iya betul. Iya. Temennya guru les tadi itu Temen juga. guru Kroasia Iya. aku. Nyambung. Bisa gitu Satu ya. Kita komplek. hadirkan guru les. Nggak ada. Mereka di cluster Korea ada gitu. Ada kan macam-macam jenis rumah. Iya benar. Sebelahnya klaster Bougainville. Nah, bener. Ini bacain perumahan Gading Serpong apa gimana? Jadi gimana nih Kroasia nih? Oh, tadinya mau di Itali, karena web seriesnya kan juga Itali, tapi dia nawarin gak mau Kroasia aja, karena saya punya teman di sana. Lagi pula Kroasia itu negara tetangganya, bekas jajahan, jadi secara budaya cukup beda sih sekarang, tapi maksudnya secara infrastruktur tuh looknya mirip. Juga ternyata negaranya punya tagline, negara dengan sunset terindah di dunia. Gitu, jadi kayak ya match sih, terus ada kemudahan dan segala macam. Bahkan sebenarnya sempat ditawarin gak mau di Korea aja biar ketemu guru lesnya. Enggak, ngapain ketemu lagi kalau Tapi tetap belajarnya bahasa Iya, benar. Kroasia. Tapi ada rasa kalau Jonathannya setnya di Korea masih ada familiarity gitu loh. Karena mungkin sama-sama Asia kita. Iya. Gitu, kayak kita mungkin bisa membayangkan punya rumah bentuknya sangat Korea gitu ya. Terus kita tinggal di sana. Tapi kalau bentuknya kayak rumah Jonathan yang di trailer kayaknya kayak wahana gitu kan, bukan rumah tinggal gitu. Nah, rasa keterasingan itu yang mau dibangun kayaknya Korea deh gitu. Kroasia Pak. Iya. Bersama dengan orang Korea. Oh benar, Iya. benar bersama sama guru orang Korea. Iya benar. Makasih ya. Sapo. Iya. Saya suka super system ini. Makasih. Dengar-dengar juga setelah ini kan ada tur sore Kroasia kan. Jadi kalau kita Kroasia tuh ada tur sore gitu buat Bener. jalan-jalan itu. Sila yang mimpin. Di Groznya. Keren banget. Bawa bendera gitu. Tur sore Terus, gitu. walaupun agendanya banyakan rebahan sih itu. Iya. Agenda hari apa? Di kamar aja yuk teman-teman Iya. semua masing-masing. Iya, kan sama bungkusin agendanya apel. memang ke kamar Jonathan. Oh. Tapi estetik banget kamar Jonathan. Ya, Bagus. sedih. Bagus Benar, banget. bagus. Bagus banget. Memang art director kita Dita Gambiro tuh Gila. wah, Iya, top notch. Tapi kan gue selalu bilang ya sama orang-orang setelah gue nonton. Gue tuh selalu bilang, di mana-mana kalau misalnya bikin film, kalau mau bikin golden scene tuh ya 1-2 scene aja. Ini semua scene-nya golden scene lagi. Agak-agak kayak toko emas jatuhnya ya, kayak Iya bagus. Sampai susunan jemuran aja, ada satu frame yang menurut gue kayak ini jemuran doang nih, kayak jemuran spray apa jemuran anduk aja, Iya kan? pas nih. Lu kayak gitu. kalau gue foto di situ akan gue posting di Instagram gue. Gitu. Kayak estetik banget, Instagramable. Iya kan? Efeknya tapi beda sih. Oh iya bener sih. Lebih bener. kayak orang nyuci. Iya bener. Iya makasih ya. Iya. Kayak Kalau kita- bukan saudara kan enggak ya aman ya. Kita di hire sama Jonathan buat itu loh yang nyuci-nyuci, bersih-bersih gitu jatohnya. Bisa. Ya. Aku open loh. Mau aku. Boleh Mas Andi? Soundtracknya, ceritanya, mainnya, mungkin boleh diceritain yang behind the scene-nya deh gitu. Ya. Selama proses, apakah ada sesuatu yang berkesan banget? Mungkin nggak ada kaitannya justru sama filmnya, kebersamaannya mungkin, atau ngobrol-ngobrolnya atau apa. Masing-masing mungkin punya proses yang beda-beda.
Silahkan. Seru banget sih waktu syuting ya. Iya. Oh iya. Ya waktu si Gerard lompat tuh juga. Yang pas Keren, lo keren, hampir ya. pakai pyro kebakar-bakar Itu yoi, gue kan sempat jungkir balik tuh kan yang pas mau metik ke yang naik motor Benar, ke tebing, benar, habis itu parasut. habis itu nyampe Itu beda makan film ya? beda. Oh itu gue sih. Tapi gue belum nonton film yang itu. Oh iya, kita balik. Mas Yandi, lain kali diajak. Mau Ya dibawa. live scoring. Bersama dengan adegan-adegannya saya. Bener. Nyanyi di samping. Biasanya tuh soalnya aku beneran kayak setiap scene mau masuk ke sore tuh dengerin lagunya Bara Suara yang Pancarona. Keren. Jadi mungkin next time Live. live. Kayak nyusahin temen ya kamu ya. Live acting bang. Live acting. Ada dua sih kalau saya. Kalau yang pertama pas syuting sama Sheila Madion tuh hotel kita di kota Grosnian itu kota yang segede Taman Ismail Marzuki, kecil banget. Yang itu cuma 60 orang isinya. Iya, penduduknya 60 orang. Nah, rumah Jonathan kan 15 menit jalan kaki. Jadi tiap hari pagi jalan kaki sama kru karena mereka masih make up. Ngobrol. Kadang-kadang ngobrol kabar-kabar rumah masing-masing segala macem. Hidup udara dingin. Syuting, pulangnya kita pulang duluan. Saya, Dion, Sheila selalu bertiga pulang duluan aja. Gitu, jalan kaki di tengah, udah malam, udah gelap kan. Udah kadang-kadang penerangannya pakai HP. Dan langitnya penuh bintang gitu kayak di NTT gitu lah, clean banget. Udah sambil jalan itu gelap-gelap ngobrol. Kadang-kadang ngobrol ngebahas hari ini syuting apa yang kita puas banget. Kadang-kadang ada yang ngedown banget, ada yang ragu banget gitu. Jadi saling nguatin dengan background suasana kayak gitu rasanya kayaknya itu cerita yang mau kita bawa. Kayaknya kalau udah tua gitu udah nggak syuting pasti ketemu Sheila ketemu dia akan ingat gak dulu kita gitu itu berkesan banget Karena sih. momennya tuh bisa jomplang banget. Kadang-kadang kita pulang dengan rasa kayak, aduh tadi suka banget scene yang kita syuting ya, kayak Iya. rasanya organik sekali gitu. Terus ada juga hari-hari di mana kita pulang dengan, ya dia aku nggak bisa acting. Gak mungkin ya. Itu gak mungkin terjadi. Tapi itu benar terjadi, Itu mental beneran breakdown terjadi. gitu. Saking kelamaannya mungkin syutingnya. Kadang-kadang udah gitu terlalu lama kalau di luar. udah cut, saya ngerasa udah oke, Sheila tuh kadang-kadang punya rasa kayaknya bisa lebih bagus deh. Oh my God. Gitu, jadi ya long short story habis itu berapa ribuan kita retake sih. Oh, kita retake Terima lagi. kasih. Itu tadi jawaban apa bentuk support system dari Yandi. keren. gitu. Keren. Akhirnya ada keluar jawabannya. Bener. Setelah mau di penghujung akhir ya. Full circle. Gila, circle. keren banget ya Allah. Yang kedua itu waktu di post. Jadi waktu pertama ngubungin Gerald dulu, boleh nggak pakai lagunya gitu? Boleh, wah seneng banget gitu. Terus kan didesain kayak gitu. Kita tuh takut sejujurnya kayak boleh nggak sih diginiin gitu. Oke. Terus ngajak Gerald buat preview. Masih fine cut, dia belum lock. Datang nonton, disambut baik, disupport banget sampai Gerald pulang tuh sebenarnya saya masih kayak boleh ya, nggak apa-apa ya gitu. Seneng banget supportnya, trustnya sebesar itu sih. Jadi tak terlupakan. Oke, kita mau nanya sama Mas Gerald sekarang. Mas Gerald, apa yang bikin kamu akhirnya enggak, kok Boleh nggak apa-apa nih, banget boleh. lagi? Iba. Iba. Enggak, soalnya 2 tahun lalu kita udah sempat kerja sama kan. Oh iya. Aku lagunya sempat dipakai juga buat tim song apa yang Yang hilang Yang dari hilang cinta. dari cinta. Terus di situ emang ngobrol itu kan karena pandemi cuma meeting online aja sama Mas Yandi. Cuma nih kok ini direkturnya beneran segitunya sama sebuah lagu ya gitu loh. Maksudnya pas ini Mas Yandi kok peduli banget momennya ini gitu. Nah, terus 2 tahun kemudian tiba-tiba Bara Suara dikontak lagi, Mbak Mita, produsernya kontak aku kan. Gerald, kalau terbang dalam waktu buat soundtrack, kita explore gimana ya gitu. Terus ya hajar dong gitu. Cuma kan aku juga gak kebayang kan. Maksudnya kan aku kebayang Mas Yandi mood filmnya kan lebih sans gitu kan. Tiba-tiba ini band rock gimana gitu kan. Terus akhirnya ya itu diundang Mas Yandi, Ge bisa datang gak ya ke preview. Ini kita coba taruh placingnya terutama terbuang dalam waktu gitu. Cuma pas nonton itu kayak dipilah-pilah walaupun belum final cut dari Mas Hendra kan, Iya. masih kita diskusiin karena aku juga kasih input ini Mas di sini instrumental, sini ininya part ininya gini-gini. Nggak tahu dipakai apa enggak ya akhirnya finalnya, tapi pakai kita diskusi gitu placing. Terus aku juga bilang, kok abis nonton ini gue udah kangennya ya Mas ya. Nggak tahu kangen si filmnya apa kangen si karakternya atau apa kayak aneh sih itu sih. Itu dan juga nggak pernah juga diundang nonton film belum rilis gitu Iya, loh. iya, Ini iya, kan kayak personal banget. Cuma ya di situ ngobrol semua juga sama skorernya juga Ovel Obaja. Dia juga ngasih ide kayak gimana kalau terbuang dalam waktu serpian melodinya juga jadi scoringnya juga. Kan itu kan kayak spesial juga kan. Jadi bukan dari master aslinya. Iya. Kalau yang dipakai yang di
nggak mau spoiler juga sih. Yang dipakai kan sebenarnya masternya. Tapi tiba-tiba Mas Ovel Baja, Mas Ovel berinisiatif. Ini live nih, nggak boleh spoiler nih. Jadi maksudnya Mas Ovel beride gimana ya kalau misalnya Serpihan Melody, oh ya boleh, karena pada saat preview itu belum pakai scoring yang benar. Masih cuma rough. Banyak temporary music. Iya, temporary music gitu. Cuma Pancaroda Terbuang Dalam Waktu udah di momen yang itu. Oke. Gitu. Terus pas Pancarona muncul, aku bilang kayak Mas Andi kan, Mas gila sih pas Pancarona muncul. Malah jujur aku pas Pancarona tersentuh banget gitu. Gila. Jadi pas di preview udah ngomong itu gitu. Pas nonton 2 kali 3 kali tetap sama sih ya experience-nya, nggak, karena udah campur ya. Maksudnya udah campur. Ini kan lagunya kita yang kerjain ditaruh di lagu. Jadi emang ada sedihnya atau harunya karena si karakternya, tapi karena lagunya kita dipakai di film juga rasanya kan belum pernah segitunya gitu. Setuju. Jadi udah terlalu campur, jadi udah nggak bisa objektif amat juga sih kayaknya. Tapi menarik banget tadi pernyataannya bahwa abis nonton film yang satu ini ada satu kata yang tersisa yaitu kangen. Beneran, karena aku juga merasakan hal yang sama. Begitu saya nonton, itu rasanya kangen dan pengen nonton lagi. Bahkan Sebagus sebenarnya di endingnya belum ada waktu di preview, cuma aku udah ngerasain hal kangen itu. Gila. Karena gila. belum syuting kan Mas Yandi. Iya, cut masih gelap gambar hitam terus Iya, masih pakai hitam. tulisan aja nanti Pakai tulisan. gini gitu. Tapi aku kaget loh, banyak kalau lihat dari tweet gitu di sosmed, banyak yang rewatch sampai 2-3 Berkali. kali. Iya. Maksudnya Iya. dalam kurun nggak nyampe seminggu gitu. Bener, Biasanya kan bener. kayak nonton Antam paling muncul di streaming, nonton gitu lagi gitu. Ini kayak nonton lagi. Apa yang maksudnya kita juga, maksudnya gue nonton 2 kali pun ternyata gitu loh kayak. Banget. Kirain pas yang kedua paling ya udah lah. Oh ternyata begini ya gitu kayak. Oh ternyata ada jadi kayak menemukan sesuatu yang baru gitu. Tapi kayak interpretasi kita sendiri aja gitu. Bener, Bukan bener. soalnya kalau habis ngobrol sama Mas Yandi, Mas Yandi share tentang ini jadi begini. Kalau menurut aku tuh begini gitu. Jadi kayaknya setiap orang tuh relate dengan masing-masing gitu. Mungkin Masing-masing, tentang iya. Sorry sama Jonathan, tapi kayak buat aku misalnya, buat gue kayak bingung aku juga apa sih? Kita ayo lah. Dan apa? Kayak itulah maksudnya magisnya kalau visual dan audio itu digabung itu ya. Maksudnya kita tuh bisa punya imajinasi. Kayak ya sama kayak kita kayak di mobil dengerin lagu terus kayak ini kayak visual kehidupan gue ngayal gitu. Nah jadi kayak experience maksudnya ya gue termasuk yang jarang nonton film Indonesia gitu. Tapi nonton ini kayak gong gitu, Iya. wow gitu. Jadi ya itulah sih. Iya. Keren banget sih menurut gue. Maksudnya, ya, keren Mas Yandi. Mudah-mudahan dari film yang satu ini ngebuka jalan untuk orang-orang mungkin yang belum pernah nonton film Indonesia atau mungkin sama ini understanding film Indonesia bisa dicoba tonton film Indonesia karena film Indonesia bagus-bagus banget sekarang tuh gila banget luar biasa. Jadi so guys please nonton sore di bioskop itu dia. Itu Sampai doang sih. mungkin tadi ya kita sempat ngobrol juga gitu, mau dia lagu, mau dia film gitu, sampai di tahap kita udah bukan masalah ini film Indonesia, film luar negeri, film apa ya emang bagus, dan karena bagus itulah memang kita nonton, kita dengerin, kita nikmati sama-sama gitu ya. Dan kayak karya ini keren banget sekali lagi teman-teman, selamat sebuah karya yang bisa jadi milik bersama, milik banyak orang tapi punya arti yang personal sekali buat masing-masing orang, tapi di satu sisi dia milik bersama. Wah, kayak stasiun TV ya. Milik kita bersama. juga. Mau lagi kita ikutin Mas Andi, kenapa sih? Ya Allah. Makasih ya guys gitu. Anyway, kayaknya sambil teman-teman Bara Suara siap-siap karena teman-teman Bara Suara akan memainkan satu lagu untuk hari ini, betul ya? Pengen isi 10 lagu ya, tapi kayaknya kalau Diulang aja 10 kali. mau Sama tadi latihan sih udah 4 ya Iya, kayaknya. bener. Salah sih. Aduh. boleh monggo silakan sambil siap-siap mungkin Ya, dari mau Mas di Yandi. style-style dulu. Dari Mas Yandi mungkin ada yang mau disampaikan buat semua detikers saat ini yang lagi di rumah. Apa yang pengen disampaikan Mas Yandi? Buat yang udah dan yang belum nonton lah Iya. ya. Buat teman-teman yang sudah nonton terima kasih sekali. Bagi saya pribadi dari dulu bikin film tuh merasa kalau ke bioskop effortnya tidak selalu se-epic dari Singapura ke Batam atau tapi kan relatif ya, maksudnya ada orang yang filmnya bisa 2 jam tapi parkirnya kadang-kadang habis setengah hari gitu atau meninggalkan keluarga di rumah pergi nonton gitu karena nggak semua bisa atau kadang-kadang capek habis kerja tapi nonton gitu itu tuh tak ternilai kan effort orang menurutku. Jadi yang sudah pergi nonton makasih sekali. It means a lot dan sore bisa ada menurutku support penonton Indonesia sih. Itu tuh besar sekali.
Dan yang niat dan yang belum, makasih juga. Dan semoga bisa menontonnya di bioskop karena memang filmnya dirancang untuk ditonton di bioskop. Oke, betul, setuju. Dari shotnya sampai suaranya semua untuk dinikmati di layar bioskop. Itu kenapa kayak tadi kita ngobrol nih, kita konsisten promonya nggak mau spoiler. Karena menontonnya akan memberikan pengalaman gitu di dalam bioskop. Semakin tidak tahu ceritanya, semakin penuh pengalamannya. Wow, buset. Bagus banget kata-katanya. Dari beneran Mas Andi. Bagus banget, serius. Jalan-jalan. Enggak, kita nggak sana. Jangan dong, Kita udah nggak sana. bagus. Iya. Udah bagus. Udah bagus tuh. Masalahnya Udah kayak kita mau filmnya loh ke ini. sebelahnya which is akan sama nih. Akan berantakan juga. Silakan Sheila Dara. Ih gila, siapa tahu aku elegansi hari ini. Elegansi. Iya. Jadi kalau menurut saya, Gila, effort sekali ini. Effort. be yourself. Aku juga sama sih sebenarnya pengen ngucapin terima kasih karena aku ngerasa film kita tuh bisa sampai sejauh ini karena kepercayaan dari penonton Indonesia gitu. Jadi thank you so much udah percaya sama film kita. Kalau misalnya belum nonton, nontonlah. Bujuk. Bantu kita lah. Bagus loh. Iya. Seru deh. Janji. Anda akan merasakan pengalaman naik wahana. Woi. Jadi Wahana apa datanglah. Oh, bebek. Ya itu juga wahana sih Mas, bener. Gak sama sih. Bebek kan tapi yang naik. Fokus. Iya tapi ya nonton dong guys, thank you. Beneran bagus guys. Iya, benar. Mana elegannya barusan. Kan tadi dia bilang barangkali, emang barangkali. Oke, The Tiger Show ini saatnya kita untuk mendengarkan lagu yang tentunya akan membawa kita berimajinasi dan meromantisasi kehidupan. Please welcome Bara Suara. Teringat seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulat, terperai-perai menghilang, perih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akan kadang berputar arah, akan tenggelam dalam kabut dan amarah, luka terkuat dan menggebu tanpa arah, tangis yang
Pagi berganti waktu memelukmu. Kita akan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberikan kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu. Suara. Wow. Maaf Aduh. teman-teman, biasanya nggak ada muka-muka di sini. Kenapa tiba-tiba banyak banget kayak intimate session nih, mohon Iya maaf. ya, rame ya, tiba-tiba ya, rame banget nih. Hari-hari Aduh. kalau kita lagi siaran berdua doang nggak ada yang datang. Giliran gini bener rame loh. Iya, kita mah nggak tersinggung, enggak ya, biasa aja. Sabar dah, Sadar sabar. diri aja kita mah ya. Wow, Duh, itu dia. tepuk tangan dong boleh sekali lagi. Menyenangkan sekali ya. Bara Suara di sini barengan sama Sheila Dara, barengan juga sama Mas Yandi Lawrence yang sebenarnya nggak terlalu mas-mas juga kita ya. Iya. Tapi terima kasih sekali sudah hadir, sudah datang, bawain lagu ini di Iya. sini. Sheila nyanyi juga, surprise banget. Iya, kaget. Kita juga kayak, wih. Aku juga kaget. Siapa Nggak yang nggak dong. kaget berarti ya? Udah. Anyway, karena Aduh. udah jam segini, aku tahu teman-teman juga sangat sibuk sekali. Kita harus closing, tapi sebelumnya kita tuh punya satu tagline. Tagline-nya, detik pagi, jangan tidur lagi. Tapi boleh pakai gerakan. Iya. Kenapa kok kayak marah emosinya? Bagus ya? Coba, coba, coba. Jangan tidur lagi. Itu semangat buat kita semuanya. Bukan, ya. bukan marah, bukan. Enggak. Ini ada backgroundnya nih kayaknya nih. Kenapa Mas Andi? Tidur mulu. Tidur mulu. Tidur mulu. Ada break syuting Zagreb. Ayo kita jalan-jalan sama Dion. Oke, gitu. Ntar lagi aku turun. Wah, udah siang. Mana sih yang ketiduran? Gitu. Bagus sekali. Aku pikir Mas Andinya ternyata Nah. sebelahnya. Oh. Ya, inisialnya Sheila Dara lah. Itu kan inisial, itu kan inisial. Berarti bisa dipakai tiap Saya syuting suka ya tagline ini ini, ya. bagus Ya, sekali. Iya. ya. Ini juga adalah bentuk janji dari Sheila Dara untuk tidak tidur lagi ya. Enggak, dia, Itu dia, dia belum tentu. Tapi mungkin tiap syuting bisa lo pakai tagline ini ya. Benar. Akan Sheila saya Dara. looping ini ngomong-ngomong. Iya, jangan tidur lagi. Di alarm dia bunyi-bunyi. Bener. Iya, jangan tidur lagi. Coba ya. Sama anyway satu lagi, kita punya satu tim yang sedang berulang tahun namanya Anas. Jadi mungkin boleh disampaikan dulu buat tim kita namanya Anas selamat ulang tahun dari Selamat ulang tahun, Bara Anas. Suara Sheila. Ih, gila. Happy birthday Anas. Oke. Sekali-sekalinya. Sudah siap? Enggak. Sheila Dara punten, enggak ke sana. Enggak. Iya. Gitu. Sudah Jangan siap? tidur lagi. Jadi rame ya. Refleks di rumah makan biasanya. Langsung aware ya, langsung paling aware ya. Iya. Jangan. Ada tuh, ada Sering-sering tuh, ada, terjadi. ada. Iya. Udah melotot-melotot itu di belakang. Vibe-nya gitu. Teman-teman sudah siap? Jangan tidur lagi nya? Ya. Udah siap Gayanya berarti ya? bebas. Udah siap. Gayanya Sheila Dara bebas. udah siap? Oh. Ya. Detikers, terima kasih banyak sudah menyaksikan Detik Pagi untuk kali ini special episode yang sangat luar biasa Yes. bersama teman-teman dari film Sore, Istri dari Masa Depan yang sudah tayang ya dan masih tayang dan akan terus tayang selama 2 bulan ke depan dengar ya. Aminin dulu, aminin dulu. Sampai tahun baru sih. Sampai tahun baru ya. Karena jumlah penonton berapa sih? 543 juta sih. Iya. Tapi tetap kita harus Amin. tunggu. Amin. Tembus. Lebihin jual pokoknya dulu di Indonesia ya tembus. 2 kali lipat ya. Lebihin. Nggak lebihin, keren. Bisa. Jadi jangan lupa ditonton. Ya. Guys, ini bagus banget. Gue tahu banget perasaannya mungkin teman-teman pada bingung kayak ngomong ini tentang apa sih, cerita tentang apa sih. Nggak bisa karena ceritanya tuh adalah kamu harus nonton. Kalau misalnya diceritain ada yang kurang, harus nonton banget. Sinematografinya, color gradingnya, warna, scene-scene-nya. Bus, gila pakai chef kiss. Pakai chef kiss. Sama jangan lupa satu lagi mereka baru mau rilis merchandise. Aku mau beli.
Iya, iya. Gerakannya jelek banget sih. Kayak ada opsi-opsi gitu loh. Nggak orang-orangan sawah terus gitu. Ya, dari yang ngasih jedak-jeduknya udah salah. Iya. Gerakannya tambah salah. Semua jadi salah nih, mohon maaf nih ya kan. Jadi agak bingung ya mau promo barusan kayak Apa? Etalase nomor berapa? Itu langsung nomor berapa? Ada keranjang kuning ya di bawah keranjang ya. kuning, Link ada ada di keranjang bio, kuning ya. ya. Tenang, pokoknya ada di keranjang kuning nanti abis ini bisa di check out Iya. masing-masing ya. Maaf teman-teman, ini mau sampai jam 12 apa gimana nih? sorry, Oke. Oke, oke. Gak apa-apa Jangan sih lupa juga kayaknya. nonton Detik Paginya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam Ya. 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan jangan lupa juga semua sosial media kita di follow, di update terus. Mulai dari Instagram ada, TikTok, YouTube, Facebook. Apalagi yang kurang? Semuanya ada. XXX Yes. itu ada semua ya. Oke. Well, hari Sekarang ini waktunya kita untuk pamitan ya. Teman-teman udah siap ya? Jangan tidur lagi ya. Siap. Oke. Sheila aja deh ngomong. Ya, benar. Jadi Kalau- personal. Benar. Personal, janji. Enggak, kalau aku yang ngomong cuman jadi tidur lagi Oh. gitu. Kita berikan Bisa, mic yang banyak bisa. untuk Sheila ya. Oke. Oke, ya. Benar, ya, oke. Coba ya, Konferensi coba. pers. Ya. Kita dari sini ya. Detikers, sampai bertemu besok di Detik Pagi. Tidur. Ya. Sheila Dara, Tagline Sheila orang. Dara. Jangan, acaranya nggak jadi. Sorry. Kita bertemu lagi besok di Detik Pagi. Jangan tidur